terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Tiflatul Kamiliyah, mahasiswi Prodi S1 Teknik Kimia angkatan 2021, Raniah Nila, mahasiswi Prodi S1 Teknik Lingkungan angkatan 2021, Frida Wahyu, mahasiswi Prodi Fisika angkatan 2021, dan Debbie Aurelia, mahasiswi Prodi S1 Teknik Kimia angkatan 2021. Di sini kami akan membawakan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Pendahuluan yang kami bawa adalah bagaimana konsep dan urgensi demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Pertama, mengenai urgensi Pancasila. Yang kedua, mengenai sumber demokrasi Pancasila dilihat dari historis, sosiologis, dan politisnya. Terakhir adalah dinamika dan tantangan yang dihadapi demokrasi Pancasila saat ini. Konsep urgensi dari demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Nah, itu tadi cuplikan video tentang demokrasi di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia perlu adanya demokrasi? Penasaran? Yuk simak materi selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu bagaimana. Oke, sebelumnya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga secara umum demokrasi ialah kesetaraan dalam semua unsur kerakyatan. Nah, di sini partisipasinya dapat melalui langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengertian demokrasi dalam salah satu pendidikan filsafat yang berjudul The Advanced Learner's Dictionary of Current English karya dari Hornby tahun 1988 di sini mengemukakan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu demokrasi berarti free speech, free press, free assembly, and education system that encouraging inquiry, yaitu kebebasan berbicara, berkumpul, atau komunitas sistem pendidikan yang mendorong terhadap kepribadian ilmiah. Berkesinambungan pada pembahasan selanjutnya, yakni kenapa sih diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, praktek demokrasi Pancasila yang telah berjalan pada kenegaraan di Indonesia, prinsip-prinsipnya secara ideal telah termuskan, namun sedang dalam tataran empirik yang mengalami pasang surut nih. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, bisa saya tarik kesimpulan, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Nah, apa sih isi dari demokrasi berdasarkan Pancasila ini? Secara arti luas, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Gimana nih? Yuk kita simak video cuplikan mengenai urgensi Pancasila di Indonesia. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketangguhan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi melekatkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Nah, itu tadi video cuplikan mengenai urgensi Pancasila. Mari kita simak penjelasan lengkapnya.
Urgensi Pancasila sebagai dasar negara menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu, pertama, agar para penjabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, giliran nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Materi selanjutnya adalah sumber demokrasi Pancasila berdasarkan historis, sosiologis, dan politisnya. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Secara bahasa, histori merupakan pohon keturunan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Secara istilah, histori diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang akan memberikan pelajaran dan gambaran mengenai kehidupan manusia dan kebudayaan pada masa itu. Peristiwa pada masa kini akan digunakan sebagai cermin menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh generasi penerus. Sumber historis demokrasi Pancasila diawali dari kehidupan demokrasi desa dengan paham kedaulatan rakyat yang sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Contohnya di alam Minangkabau yang dibatasi pada keadilan dan kepatutan, kekuasaan raja, serta tidak bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Berdasarkan tradisi demokrasi desa tersebut, terdapat hak untuk protes bersama atas keputusan yang dibuat oleh raja jika tidak sesuai dengan ketentuan dan hak rakyat. Menurut Bung Hatta, elemen demokrasi asli meliputi pertemuan, negosiasi, dukungan timbal balik, hak untuk protes, dan hak untuk menarik diri. Selanjutnya, sumber sosiologis demokrasi Pancasila. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, sehingga menimbulkan perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Sumber sosiologis demokratis berasal dari agama Islam dengan pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini diwujudkan dengan adanya prinsip persamaan derajat di hadapan Tuhan, sehingga mendorong manusia menjadi makhluk sosial untuk meningkatkan mutu kehidupan bersama. Prinsip tersebut juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Piagam Madinah, yaitu negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat tanpa membedakan kelompok keagamaan. Selanjutnya, sumber politis demokrasi. Secara bahasa, politikos artinya dari, untuk, dan berkaitan dengan negara. Sedangkan menurut istilah, politis adalah segala hal mengenai pemerintahan yang mengatur segala struktur di dalamnya untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Sumber politis demokrasi di Indonesia memiliki akar yang sangat panjang. Menurut Budiarjo, perkembangan sejarah demokrasi Indonesia dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai 1998, dan masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Materi terakhir adalah dinamika dan tantangan demokrasi yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa tanggal 15 September 1997 adalah hari peringatan toleransi dan demokrasi politik sedunia atau internasional. Kemudian yang sangat kita ketahui bahwa 17 Agustus 1945 adalah peringatan Hari Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Soekarno pernah berkata tujuan kita dengan keadilan sosial adalah masyarakat adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asalkan tidak dikuasai oleh sistem kapitalis. Di sini merupakan beberapa tantangan Indonesia, entah berada dalam terorisme, bidang kebudayaan, pemerintah yang demokrasi, minoritas dan mayoritas bangsa Indonesia, yaitu perbedaan yang jelas antara si miskin dan si kaya. Ada lagi tentang kebebasan pers, berbagai problem yang dihadapi oleh Indonesia,
ataupun hal yang berbicara tentang aspirasi. Di tingkat pemerintah dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek rule of law, juga cukup mengkhawatirkan. Apalagi melihat situasi politik belakangan ini, banyak politisi yang memanfaatkan isu SARA untuk menyerang lawan politiknya demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi merusak demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negara ini kuat karena dibangun dari perbedaan. Yang menjadi poin refleksi dari bagaimana tantangan atau potensi demokrasi dari yang muncul dari momen pandemi adalah adanya general distrust publik terhadap politik ya. Saya kira ini juga bukan semata-mata fenomena Indonesia, tapi juga fenomena global. Tapi dalam konteks Indonesia, distrust ini memiliki wajah yang sangat spesifik. Pertama adalah karena polarisasi. Polarisasi warisan Pilpres tentu saja masih sangat besar. Polarisasi yang menghidupkan partisipanship yang berlebihan, sehingga pujian terhadap kelompok tertentu dianggap sebagai buzzer. Kritik terhadap kelompok tertentu dianggap sebagai serangan dari oposisi atau dari para SJW. Para pendukung akan menganggap tokoh yang didukungnya sebagai idola tanpa celah. Penentangnya akan menganggap tokoh itu sepenuhnya buruk. Tidak ada dialog, yang ada saling curiga-mencurigai. Warga bukan lagi konstituen. Warga sudah menjadi fans dan demokrasi berubah menjadi fandom. Itu yang terjadi akibat polarisasi. Ada namanya digital demokrasi, ada namanya digital empowerment. Ini loh, ada cara melakukan digital empowerment, syaratnya apa? Pakai data. Kalau mereka mengawasi warga dengan data, maka warga juga bisa sebaliknya menggunakan teknologi yang sama untuk menjaga kedaulatannya, di mana tiap komunitas dan tiap warga harus berdata, di mana setiap komunitas apapun itu bisa melakukan arisan data, bisa melakukan konsolidasi data dan bisa tukar-menukar data sampai pada tingkatan individu. Karena bagi saya obat-obat yang lama tidak bisa menyelesaikan penyakit-penyakit yang baru karena dia bisa jadi racun. Atmosfer yang menghidupkan transparansi itu pada dasarnya memungkinkan semua orang untuk terlibat, untuk berpartisipasi, untuk berkolaborasi. Dan buah paling ranum dari partisipasi itu ya kolaborasi. Dan sekali lagi saya percaya partisipasi kolaborasi warga ini syarat mutlak bagaimana kita bisa menghidupkan demokrasi termasuk mengendalikan pandemi. Cukup sekian penjelasan mengenai demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.